Pembukaan akses jalan wilayah terisolasi di Sumatera Barat terus dikebut. Bagaimana kondisi terkininya? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV dan Rio Yohanes di Agam, Sumatera Barat. Selamat malam, Rio. Ini kan pembukaan akses terisolasi terus dikebut. Bagaimana distribusi bantuan sejauh ini? Apakah sudah menjangkau wilayah terisolasi? Ya, Ibrahim dan juga saudara memang pemerintah di Kabupaten Agam terus menggencarkan untuk membuka akses jalan ke titik-titik daerah yang masih terisolasi. Dan dari data terakhir kemarin itu masih ada satu titik itu di daerah di tempat saya melaporkan ini di daerah Kecamatan Palembayan masih ada satu titik kawasan kawasan pemukiman di bagian Jorong Sabali Aya namanya. Di sana masih ada satu titik kawasan lagi yang belum tersentuh. Tapi itu sudah disalurkan bantuan. Bisa dikatakan ini sudah tidak terisolasi karena bantuan sudah masuk ke sana. Basarnas melalui dengan helikopternya sudah menurunkan bantuan logistik, obat-obatan dan perlengkapan seperti selimut untuk warga yang terdampak di sana. Dan untuk di daerah lain di Provinsi Sumatera Barat ini juga ada di daerah di Kabupaten Tanah Datar. Sebenarnya ini bukan terisolasi, tapi memang akses jalan utama yang menghubungkan antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solo itu terputus. Dan untuk itu memang dibutuhkan banyak alat berat. Saat ini memang pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih memiliki 3 unit alat berat untuk mempercepat proses itu. Dan untuk itu dia memang mengajukan untuk penambahan dan diminimalkan nantinya, dimaksimalkan dengan 4 alat berat, semoga bisa mempercepat proses perbaikan jalur itu. Demikian Ibrahim. Rio, kemudian juga tim SAR di Agam ini terus mencari korban hilang. Seperti apa progresnya, Rio? Ya, untuk pencarian korban hilang memang belakangan itu tim SAR disulitkan karena di medan yang luas itu lebih kurang untuk satu titik area kawasan yang dicari itu luasannya mencapai 23 hektar. Dan dengan kondisi di mana itu lumpurnya sudah cukup keras dengan kedalaman sampai 1,5 meter, juga banyak material banjir seperti bebatuan besar dan juga balok-balok kayu. Ini menyulitkan tim SAR dalam melakukan proses evakuasi. Dan kalau tadi hari ini juga tim SAR sudah dibantu dengan 2 unit alat berat, ditambah 1 lagi unit alat berat milik Basarnas, sehingga ada 3 unit alat berat yang dikerahkan di TKP, sehingga hasilnya sedikit melegakan. Ada 6 jenazah korban yang berhasil dievakuasi pada hari ini hingga sore hari ini, dan 1 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sementara 5 lagi belum berhasil diidentifikasi karena belum ada kecocokan data dan sudah dibawa ke rumah sakit daerah di Kabupaten Agam ini. Demikian Ibrahim. Sedikit Rio, soal pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sana bagaimana? Ya, untuk pelayanan kesehatan memang sebelumnya memang terganggu karena di sini puskesmas tidak bisa memberikan pelayanan untuk yang rawat inap karena mengingat arus listrik di sini belum teraliri dengan baik. Dan pada kemarin malam itu aliran listrik di sini sudah berjalan normal kembali. PLN sudah mengebut pengerjaan pemasangan tiang dan perbaikan jalur-jalur listrik di kawasan ini, sehingga malam ini itu yang saya melaporkan ini kondisinya pada malam ini tidak lagi mencekam seperti malam sebelumnya di mana itu sangat gelap. Saat ini semua penerangan di daerah ini sudah berjalan dengan baik, sehingga pusat kesehatan layanan terdekat di sini puskesmas juga sudah bisa kembali melakukan pelayanan rawat inap, mengingat dia sudah bisa mengakses aliran listrik. Demikian Ibrahim. Baik, semoga warga di sana yang tadi terisolasi juga sudah bisa dibuka akses jalannya, bisa segera pulih terutama. Terima kasih Rio Yohanes untuk laporan Anda langsung dari Agam, Sumatera Barat.